Pagi itu, matahari menyinari desa Mekarjaya dengan hangat. Langit biru tanpa awan. Suara burung bersahutan, dan halaman balai desa dipenuhi warga yang sibuk mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Spanduk merah putih terbentang, panggung bambu dihiasi janur kuning, dan di tengah lapangan berdiri tiang bendera tinggi menjulang. Di ruang penyimpanan balai desa, sebuah peti kayu berisi bendera pusaka dijaga ketat. Bendera itu bukan bendera biasa kainnya, telah menjadi saksi perayaan kemerdekaan di desa ini selama puluhan tahun. Bagi warga, bendera itu adalah lambang kebanggaan dan persatuan. Tahun ini, tugas menjaga bendera diberikan pada tim Garuda Muda, 8 anak pilihan dari berbagai penjuru Indonesia. Arga Silincah dari Jakarta, Reno yang penuh semangat dari Papua, Meira yang tegas dari Medan, Bimo yang jenaka dari Tegal, Anya yang cermat dari Magelang, Ferol yang pemberani dari Makassar, Naila yang supel dari Manado, dan Cindy yang cerdas dari keluarga Tionghoa. Mereka dipilih bukan hanya karena kepintaran atau kekuatan, tapi juga karena keberanian dan rasa cinta tanah air yang sudah terlihat sejak kecil. Namun, 3 hari sebelum upacara, sebuah kabar menggelegar. Saat Arga dan Anya hendak memeriksa peti bendera, pintunya terbuka, gemboknya patah, dan bendera pusaka hilang. Warga panik. Kepala desa memerintahkan pencarian besar-besaran. Tapi jejak bendera seolah lenyap begitu saja. Beberapa orang mulai menuduh pihak luar. Bahkan ada yang curiga pada tim Garuda Muda sendiri. Merasa bertanggung jawab, ke-8 anak itu sepakat. Kita yang harus menemukannya. Sebelum 17 Agustus tiba, kata Ferol dengan mata membara, perjalanan dimulai petunjuk. Pertama berasal dari seorang kakek nelayan yang melihat sosok misterius membawa gulungan kain merah putih menuju hutan sebelah barat. Tanpa membuang waktu, tim Garuda Muda berangkat. Hutan itu lebat dan basah, pepohonan menjulang. Cahaya matahari nyaris tak menembus dedaunan. Di dalamnya, suara serangga dan gemerisik daun membuat bulu kuduk meremang. Rintangan pertama mereka adalah jembatan gantung tua yang hanya terikat pada 2 pohon besar. Anginnya kencang, papan kayunya rapuh. Kalau takut, lihat saja ke depan, ujar Reno sambil membantu Cindy menyeberang. Mereka berhasil lewat, tapi tidak tanpa degup jantung kencang. Petunjuk kedua membawa mereka ke sungai deras yang membelah hutan. Batu-batu besar licin, arusnya menderu. Arga dan Ferol membuat rakit sederhana dari bambu, sementara Naila memandu arah agar rakit tidak terbalik. Perjalanan di sungai itu nyaris berakhir celaka ketika arus menyeret rakit ke pusaran air. Tapi kerjasama mereka menyelamatkan semua orang. Konflik di tengah jalan hari kedua pencarian, ketegangan mulai muncul. Meira merasa Bimo terlalu banyak bercanda, sementara Bimo menganggap Meira terlalu serius. Reno dan Ferol berselisih soal arah perjalanan. Cindy dan Anya berdebat soal peta yang mereka buat. Kita ini mau nyari bendera atau mau bertengkar? Seru Arga akhirnya, menghentikan perdebatan. Malam itu, mereka duduk mengelilingi api unggun. Arga berbicara. Bendera itu bukan sekadar kain. Itu tanda kalau kita satu. Kalau kita nggak bisa bersatu, gimana kita bisa mengembalikannya? Kata-kata itu menyentuh semua hati. Mereka pun berjanji untuk saling mendengar, saling membantu, dan mengesampingkan ego. Jejak terakhir di hari ketiga, mereka tiba di sebuah tebing yang menghadap laut. Di bawahnya ada gubuk kayu tua. Dari jauh, Cindy melihat kain merah putih berkibar di dalam. Mereka mendekat pelen-pelen. Ternyata, bendera itu ada di tangan Pak Dharma, mantan warga desa yang dulu pernah merasa diperlakukan tidak adil. Ia mengambil bendera bukan untuk merusaknya, melainkan untuk mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga. Bukan hanya di hari kemerdekaan. Aku ingin kalian datang sendiri, bekerja sama, dan paham betapa pentingnya merah putih ini, kata Pak Dharma dengan suara berat. Anak-anak terdiam. Mereka sadar perjalanan ini telah mengajarkan lebih banyak daripada yang mereka bayangkan. 17 Agustus pagi hari upacara. Warga desa menunggu dengan cemas. Lalu, dari ujung jalan, muncullah tim Garuda Muda dengan langkah mantap, membawa bendera pusaka. Sorak-sorai pecah. Kepala desa meneteskan air mata. Bendera itu dikibarkan, berkibar megah di bawah langit biru. Semua warga berdiri tegak, dada mereka penuh kebanggaan. Arga berbisik pada teman-temannya, kita mungkin berbeda, tapi merah putih ini satu untuk semua. Saat bendera pusaka mencapai puncak tiang,
Angin laut dari kejauhan membentangkannya dengan gagah. Cahaya matahari pagi menembus serat kainnya, seakan memantulkan wajah-wajah generasi terdahulu yang pernah berjuang demi kemerdekaan. Tim Garuda Muda berdiri di depan, tubuh mereka tegak, mata mereka berbinar. Mereka tidak lagi hanya 8 anak dari 8 daerah mereka, kini adalah satu keluarga yang ditempa oleh perjalanan, perbedaan, dan kerjasama di tengah riuh sorak warga. Pak Dharma berdiri sedikit di belakang, tersenyum tipis. Hatinya tenang, karena ia tahu pesan yang ia titipkan kini melekat di jiwa anak-anak itu. Bahwa persatuan bukan diwariskan, melainkan dijaga. Setiap hari, dentuman bedil kehormatan menggema, lagu kebangsaan mengalun, dan semua orang menyanyikannya dengan suara penuh rasa. Dan di hari itu, di desa Mekarjaya, merah putih tak hanya berkibar di tiang bendera, juga berkibar di hati setiap orang.